Berikutnya di soal nomor 9. Nah, kita diminta untuk mencari besar sudut dari HRS. HRS. Berarti nanti kita mencari yang di sini ya. Nah, perlu kita tahu dari PRH ini merupakan sudut lurus ya. Dimana kalau sudut PRH itu adalah 180 derajat. Berarti bisa kita simpulkan sudut HRS nanti ditambah dengan sudut SRP itu adalah 180 derajat. Nah, sudut HRS adalah 5x ditambah 20 nanti ditambah dengan sudut SRP yaitu 3x, hasilnya adalah 180 derajat. Nah, prinsipnya adalah sama, kita jumlahkan ya suku sejenis. 3x ditambah 5x yaitu 8x ditambah 20 sama dengan 180 derajat. Nah ya 20 ini kita pindahkan ke sana ya, plus jadi min, berarti 8x sama dengan 180 dikurangi 20, berarti 8x sama dengan 160 derajat. Nah, x-nya bisa kita pilih dari 160 kita bagi dengan 8 yaitu 20 derajat. Nah, setelah ketemu x-nya 20 derajat, di sini kita cari adalah besar sudut HRS. Berarti besar sudut HRS bisa kita pilih dari 5x ditambah 20. X-nya ini kita gantikan ya. Berarti 5 kali 20 ditambah 20. 5 kali 20 100 ditambah 20 berarti 120 derajat, seperti itu. Untuk soal nomor 10, kita diminta untuk mencari besar pelurus dari sudut NLM ya, NLM. Jadi prinsipnya penyiku tadi, pelurus ini adalah pelurus dari sudut ini yang menjadikan nanti 180 derajat. Berarti nanti jawabannya yang sudut sebaliknya, yang ini ya. Nah, untuk menentukan sudutnya yang ini, pasti kita harus mencari nilai x-nya dulu. Berarti bisa kita tuliskan sudut NLM ditambah dengan sudut NLK itu adalah 180 derajat. Nah, setelah ini sudut NLM-nya adalah 2x ditambah 10 ditambah dengan NLK-nya adalah 3x ditambah 15, hasilnya 180 derajat. Prinsipnya sama, suku yang sejenis dijumlahin dulu, berarti 2x ditambah 3x 5x, 10 ditambah 15 ditambah 25 ya, sama dengan 180 derajat. Nah, ini 25-nya kita pindahkan ke sana, menjadi 5x sama dengan 180 kurangi 25. Nah, 5x sama dengan, ini kurangin ini 155, berarti x-nya tinggal 155 dibagi 5. Ketemulah x-nya 31 derajat. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita mencari pelurus dari sudut NLM. Berarti pelurus dari sudut NLM itu adalah sudut yang menjadikan 180 derajat. Berarti jawabannya sudut NLK. Jadi sudut NLK itu sama dengan 3x ditambah 15. X-nya tinggal kita gantikan di sini. Berarti 3 kali 31 ditambah 15. 3 kali 31 adalah 93 ditambah dengan 15 yaitu 108 derajat, seperti itu. Baik, berikutnya di soal nomor 11 kita diminta untuk mencari besar pelurus dari COB. Pelurus dari COB. Seperti soal sebelumnya, kalau pelurus dari COB berarti nanti jawabannya adalah sudut yang menjadikan dia 180 derajat ya, yaitu BOA. Gitu ya. Berarti nanti kita cari ini. Nah, untuk mencarinya pasti kita mencari nilai X-nya dulu loh. Kita tuliskan
sudut COB ditambah dengan sudut BOA itu 180 derajat. Sudut COB adalah 3X ditambah BOA-nya adalah 2X dikurangi 5, nanti sama dengan 180 derajat. Suku sejenis berarti 5X dikurangi 5 sama dengan 180 derajat. Negatif 5-nya kita pindah ke sana, menjadi tambah ya. Berarti 5X sama dengan 180 ditambah 5. 5X sama dengan 185. Maka nilai X-nya 185 tinggal kita bagi dengan 5, yaitu 37 derajat. Nah, setelah ketemu X-nya 30 derajat, kita tadi cari apa? Pelurus dari sudut COB. Nah, pelurus dari COB itu jawabannya adalah sudut BOA. Jadi sudut BOA itu adalah 2X dikurangi 5 ya. Nah, X-nya tinggal kita substitusikan di sini. Berarti 2 kali 37 dikurangi 5. 2 kali 37 itu adalah 74 dikurangi 5. Berarti jawabannya adalah 69 derajat. Seperti itu. Baik, berikutnya di soal nomor 12, di sini ada keterangan BOA dan sudut COB, BOA dan COB saling berpenyiku. Oh, berarti nanti secara tidak langsung ini siku-siku ya. Nah, kemudian yang dicari adalah pelurus dari sudut COB. COB, pelurus dari ini. Berarti kita mencari nilainya di sini. Nah, ini kan siku-siku ya, otomatis di sini juga siku-siku toh. Berarti di sini sudah kita peroleh 90 derajat. Nah, untuk mencari nilai atau sudut BOA, berarti kan kita bisa menggunakan sifat ini ya. Kalau dijumlahin 90 derajat ya, artinya sudut AOB kita tambahkan dengan sudut BOC itu adalah 90 derajat. AOB-nya 2A ditambah BOC-nya adalah 4A ditambah 18, jawabannya 90 derajat. 2A ditambah 4A itu adalah 6A ditambah 18 sama dengan 90 derajat. 18-nya kita pindah ke sana, menjadi 6A sama dengan 90 kurangi 18. Berarti 6A sama dengan 72 derajat. Maka nilai A-nya tinggal 72 dibagi 6, yaitu 12 derajat. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita sudah memperoleh nilai A-nya adalah 12 derajat. Tadi di sini dinyatakan adalah pelurus dari sudut COB. Itu jawabannya adalah sudut BOD. Gitu ya. Dimana AOD-nya sudah ada 90, berarti tinggal kita cari sudut AOB-nya ya. Berarti kita bisa mencari sudut AOB-nya. Nah, sudut AOB itu sama dengan 2A. Berarti AOB-nya 2 kali 12 sama dengan 24 derajat. Nah, setelah itu langsung aja. Berarti sudut BOD bisa kita peroleh dari sudut BOA ditambah dengan sudut AOD. BOA-nya adalah 24 ditambah AOD-nya adalah 90. Berarti besarnya di sini adalah 114 derajat. Seperti itu. Berikutnya di soal nomor 13, kita diminta untuk mencari nilai Y. Nah, kalau kita perhatikan nilai Y di sini itu kan bisa terbentuk dari segitiga ya ini ya. Dimana kalau segitiga itu kan memiliki 3 sudut. Kalau dijumlahkan adalah 180 derajat. Jadi untuk mencari nilai Y ini nanti bisa kita cari dari besar sudutnya segitiga tadi, tinggal dikurangin ini dan ini ya. Artinya apa? Y nanti diperoleh dari 180 derajat dikurangin 55 dan sudut yang di sini. Nah, untuk mencari yang di sini itu bagaimana?
Nah, itu nanti bisa kita cari dari seperti ini. 6x dikurangi 40 itu sehadap dengan yang di sini. Berarti sehadap dengan 6x dikurangi 40 di sini. Ini mereka sehadap ya. Nah, kemudian ini bisa kita peroleh karena bertolak belakang, artinya sama. Berarti nanti kita bisa mencari nilai x-nya di sini. Nah, berarti bisa kita tuliskan 6x dikurangi 40 itu sama dengan 4x. Nah, ini kita pindahkan ke sana menjadi x dikurangi 4x sama dengan, ini ke sana jadi tambah ya, 40. 6x kurangi 4x adalah 2x sama dengan 40. Berarti nilai x-nya adalah 20 derajat. Artinya apa? X di sini 20, maka sudut yang di sini 4 kali 20 sama dengan 80 derajat. Kalau di sini 80 derajat, otomatis sudut yang di sini itu kan bisa kita peroleh dari lurus ya. 180 dikurangi 80 derajat, yaitu 100 derajat. Seperti itu ya. Nah, di sini 100 derajat, di sini 55. Maka nilai Y nanti bisa kita cari dari sudut segitiga tadi 180 dikurangi jumlahnya 100 ditambah 55. Nah, berarti 180 dikurangi 155, yaitu 25 derajat. Seperti itu. Baik, untuk soal nomor 14. Nah, di soal nomor 14 ini kita diminta untuk mencari nilai x-nya ya. X-nya di sini berapa? Nah, di sini nanti saya ajari dua cara. Tapi sebenarnya ini banyak sekali cara, itu tergantung kreativitas kalian. Tapi salah satu cara yang saya berikan adalah ini. Kita boleh memberi garis bantuan untuk mempermudah dalam menentukan besar sudutnya. Nah, ini bisa kita perpanjang. Ini salah satu cara. Nah, untuk mencari nilai x di sini, nanti bisa kita peroleh dari ini dan ini dulu ya. Nah, di mana ini kan saya tarik garis lurus, berarti di sini siku-siku, ini juga siku-siku. Nah, ketika kita lihat gambarnya ini adalah gambar segitiga, berarti sudut yang di sini itu kan bisa kita cari ya, yaitu dari mana? Yaitu dari 180 derajat. Nanti dikurangi dengan ini siku-siku 90 ditambah 42. Berarti sama saja 180 derajat. Nanti dikurangi dengan hasil penjumlahannya tadi, yaitu 132 ya ini ya. Nah, berarti tinggal 180 dikurangi 132, yaitu 48 derajat. Jadi sudut yang di sini 48 derajat. Nah, yang di sini juga bisa kita cari. Di sini kan jelas siku-siku, yaitu 90 derajat. Nah, yang ini itu juga bisa kita cari dari ini lurus ya. Jadi kita cari yang di sini dulu, 180 dikurangi 142, yaitu 38 derajat. Berarti di sini 38. Nah, untuk mencari yang ini itu bisa kita cari dari sudut segitiga 180 dikurangin jumlahnya yang lain 90 ditambah 38. 180 tinggal kita kurangi dengan 128, yaitu 52 derajat. Nah, kita sudah punya di sini 52, punya di sini 48. Nah, kalau kita lihat ini kan lurus. Berarti nilai x di sini itu bisa kita peroleh dari 180 derajat kurangi ini dan ini, 48 ditambah 52. Berarti 180 derajat dikurangi dengan 100 derajat sama dengan 80 derajat. Seperti itu. Atau nanti kalian bisa menggunakan cara cepat. Cara cepat ini berlaku pada soal yang setipe ini. Ini bisa kita perpanjang. Nah, untuk mencari nilai x itu adalah jumlah dari sudut ini ditambah dari sudut ini. Itu ya, x di sini bisa kita cari dari jumlahnya sudut ini ditambah dengan ini.
Nah, kita cari yang ini dulu. 180 kurangi 142, yaitu 38 ya. Nah, maka X di sini bisa langsung kita cari dari 42 ini ditambah yang ini, tambah 38, yaitu 80 derajat. Nah, itu juga boleh. Soal nomor 15. Nah, di soal nomor 15 kita diminta untuk mencari besar sudut BAC. BAC. Nah, ini sudah sangat jelas BAC ini adalah bagian dari segitiga. Artinya, kalau dijumlahin mereka adalah 180 derajat. Nah, kita bisa mencari di sini dulu. Untuk mencari besar sudut di sini itu bisa kita cari dari ini lurus ya. 180 kurangi 140 sama dengan 40 derajat. Gitu kan? Nah, setelah di sini 40 derajat, BAC kita bisa cari dengan mencari Y-nya dulu. Berarti Y ditambah 10 ini ditambah ini ditambah ini sama dengan 180 derajat. Nah, Y tambah 2Y sama dengan 3Y. 10 tambah 10 tambah 40 sama dengan 60 sama dengan 180 derajat. Nah, ini kita pindahkan ke sana menjadi 3Y sama dengan 180 kurangi 60. Berarti 3Y sama dengan ini kurang ini 120. Maka nilai Y-nya adalah 120 derajat dibagi 3 sama dengan 40 derajat. Nah, setelah ketemu Y-nya, yang kita cari adalah besar sudut BAC. Sudut BAC yaitu Y ditambah 10 ya. Y-nya tinggal kita gantikan, yaitu 40 ditambah 10 derajat. Berarti 50 derajat. Seperti itu.